Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Babe Rahman. Kali ini saya akan mengangkat peristiwa menarik yang disampaikan atau tepatnya dikonsultasikan ke saya dari kawan kita di Dharmasraya, Sumatera Barat dan di Lamongan, Jawa Timur. Jadi kawan kita di Dharmasraya, Sumatera Barat ini ceritanya punya pinjaman di salah satu bank di Dharmasraya sana ya. Jadi pinjamannya telah berjalan beberapa tahun gitu, kemudian yang bersangkutan ditawari untuk top up atau suplesi. Karena jaminannya kurang, maka dari petugas bank disarankan untuk beberapa pinjaman yang bersangkutan di bank lain agar di take over, dijadikan satu di bank tersebut. Katakan bank ini adalah bank X gitu ya. Jadi oleh petugas bank X ini ditawari agar beberapa pinjamannya di bank lain itu dijadikan satu di bank X ini. Jadi top up tapi sekaligus mengambil jaminan-jaminan yang ada di bank lain agar dijadikan satu pinjamannya disetujui di tempat bank X tersebut. Singkat cerita, pinjamannya yang ada di bank lain itu satu persatu dilunasi dari uang yang dipinjami dari bank X tersebut. Saya kurang tahu, ini informasinya kurang jelas apakah yang dimaksud itu betul-betul dana talangan untuk melunasi, kemudian nanti direalisasi di bank X itu dengan menambahkan uang yang buat pelunasan itu, atau memang realisasi kreditnya juga dilakukan saat itu. Jadi yang jelas dipinjamin dari bank X itu untuk melunasi beberapa pinjaman di tempat lain. Karena saat itu jaminan nggak bisa langsung diambil, maka kemudian petugas bank memberi kesempatan menunggu sampai dengan jaminan dikeluarkan. Cuman anehnya pada saat pelunasan ke bank-bank tersebut, padahal uang dari bank X ya, itu anehnya tidak didampingi oleh petugas bank dari bank X. Sehingga singkat cerita, setelah beberapa waktu berjalan, agunan itu sudah diambil oleh kawan kita ini. Kemudian agunannya disimpan di rumah, tidak diserahkan ke bank X. Nah, seiring waktu berjalan, kemudian pinjaman teman kita ini di bank X kemudian macet, mungkin berkas pinjamannya akhirnya dibuka-buka oleh petugas, barulah diketahui, barulah mereka sadari ternyata agunan-agunan yang di take over dari bank lain itu ternyata belum masuk ke bank X. Nah, saat itu kemudian petugas bank X menanyakan dan meminta untuk supaya teman kita ini menyerahkan agunannya. Tapi teman kita ini ternyata tidak mau menyerahkan agunannya. Alasannya pertama katanya, dulu saya pada saat realisasi kredit yang top up yang terakhir ini tidak menjaminkan tanah dan BPKB yang ada di bank lain itu yang di take over itu. Jadi saya nggak merasa perlu untuk menyerahkan jaminan tersebut. Terus alasan yang kedua, dia kecewa karena dulu disepakati dengan top up itu angsurannya hanya sekian, misalnya 15 juta gitu. Ternyata setelah direalisasi, ternyata angsurannya sampai kalau nggak salah 24 juta. Sehingga ada selisih 9 juta. Dan
Itulah yang kemudian dijadikan alasan akhirnya juga yang bersangkutan menunggak. Pertanyaan dari kawan kita ini, Pak, bagaimana bila saya dilaporkan polisi karena alasan penggelapan jaminan? Ya, mungkin ini pertanyaannya sebenarnya di luar hal yang biasa kita angkat ya, karena yang kita angkat adalah isu-isu tentang bagaimana teknik mediasi dan negosiasi lunas hutang di lembaga keuangan. Tapi nggak apa-apa, kita bahas. Masalah mau melaporkan itu sih sah-sah saja ya, haknya mereka melaporkan. Tapi kalau menurut saya, kalau dilaporkan pasal penggelapan, ya harus diuji gitu ya, nggak semudah itu untuk mentersangkakan Anda dengan pasal penggelapan, karena tentunya harus didefinisikan lagi yang digelapkan apa gitu, barangnya siapa. Kalau di pasal penggelapan itu kan deskripsinya adalah menggelapkan barang milik pelapor gitu kan, sedangkan dia menyimpan barang miliknya sendiri gitu. Ya biar nanti diuji aja di kepolisian apakah itu memenuhi syarat atau tidak untuk dijadikan tersangka. Tapi menurut saya justru ini sebenarnya kelalaian petugas banknya ya. Harusnya pada saat uang itu dicairkan untuk melunasin, harusnya debitur ini dikawal pada saat melunasi di bank A gitu, dikawal, kemudian sertifikatnya atau mungkin BPKB-nya langsung diterima oleh yang bersangkutan. Kalaupun mungkin nggak hari itu, setidaknya debiturnya memberi surat kuasa kepada petugas untuk mengambil, sehingga tidak ada kesempatan agunan yang di take over itu mampir ke rumah debitur gitu. Ini kalau menurut saya justru kelalaian, kecerobohan dari petugas banknya gitu. Jadi bukan kesalahan Anda. Kemudian saya juga menganggap selain kecerobohan juga debitur ini juga memanfaatkan kecerobohan dari petugas banknya. Saat ini yang bersangkutan menghendaki untuk melunasi pinjamannya saja. Ya kalau menurut saya posisi tawar Anda kuat ya, karena posisinya jaminan pakai jaminan yang lama, sementara kreditnya di top up hampir 2 kali lipat ya dari pinjaman yang mula-mula, bahkan lebih dari 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Apakah jaminannya mengcover atau tidak gitu? Kalau masih mengcover, bank masih aman, artinya suatu ketika pinjamannya itu menunggak dan harus diselesaikan melalui saluran hukum atau mungkin lewat lelang, ya mungkin bisa dilelang. Tapi kalau nggak mengcover, ya itu akhirnya jadi buah si malakama, kreditnya macet tapi nggak bisa dieksekusi, nggak bisa dilelang. Kalau dilelang dipaksakan, pinjamannya nggak lunas gitu, dan tentu itu bukan pilihan yang menarik buat bank. Jadi kalau menurut saya ini pasti jaminannya nggak mengcover. Kenapa? Karena bank mensyaratkan agar agunan-agunan yang di take over dari bank yang lain itu disyaratkan untuk masuk ke bank tersebut. Jadi kemungkinan pinjaman itu tidak tercover dengan jaminan yang masih ada di bank tersebut. Lalu bagaimana ini penyelesaiannya? Ya penyelesaiannya memang mau nggak mau bank posisinya kalah dengan debitur, karena debitur saat ini bisa dibilang nggak bisa dieksekusi, karena dengan agunan yang tidak mengcover, atau bisa dibilang dengan jaminan yang lama itu
tentu tidak mungkin dilelang dengan harga agar bisa menutup pinjamannya. Pasti tidak ada yang minat. Ya perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa yang namanya lelang itu pasti harganya di bawah harga pasar. Kenapa? Karena yang namanya lelang itu harus menarik agar orang ikut ketika ditawari lelang tersebut. Sekarang setiap orang yang ikut lelang itu kan dia menyadari resikonya adalah akan ada biaya tambahan bila di kemudian hari walaupun dia menang lelang tapi dia kesulitan untuk melakukan eksekusi sehingga dia harus upaya hukum dan itu harus ada biaya. Yang kedua, tentunya setelah lelang dia juga belum tentu bisa segera menguasai atau mengelola atau menempati yang dilelang tersebut. Sehingga dimungkinkan dia juga harus ada biaya-biaya tambahan agar dapat menguasai atau menempati objek yang dilelang tersebut. Maka dari itu, pasti yang namanya lelang di bawah harga pasar. Jadi nggak mungkin dilelang di atas harga pasar untuk bisa agar pinjamannya lunas gitu. Oh, harga sama dengan harga pasar aja nggak tertarik, apalagi kok di atas gitu ya. Jadi yang namanya lelang pasti harus di bawah harga pasar. Makanya dalam hal ini, dalam kasus teman kita yang di Dharmasraya ini, saya yakin itu akan menemui deadlock. Karena bank tidak bisa melelang dan kalau debiturnya ini ya dalam tanda kutip kemudian nyantai-nyantai gitu ya, tidak mengangsur, kemudian juga menjual asetnya juga nggak terburu-buru, maka bank juga akan nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Justru malah internalnya ini akan jadi masalah. Petugas-petugas yang mencairkan kredit, yang terlibat dalam proses pencairan kredit itu bisa bermasalah karena melakukan kelalaian, tidak mengawal take over-nya sehingga agunan tidak bisa dikuasai oleh bank X tersebut. Itu ya kira-kira jawaban saya untuk teman kita di Dharmasraya, Sumatera Barat. Pertanyaan kedua, ada kawan kita menanyakan, Pak, ini rumah kawan kami itu dicat pilok oleh petugas bank, tapi dikawal oleh polisi. Jadi teman kita ini di Jawa Timur ini mengirimkan foto foto petugas bank yang nyemprot pilok di bangunan rumah seseorang. Mungkin debitur ini macet kemudian disemprot pilok, ditulisin gitu dalam pengawasan bank. Di sebelahnya ada seorang polisi. Kita berbaik sangka saja apakah petugas polisi itu kebetulan ada di situ atau memang petugas polisi itu bagian dari petugas bank yang sedang melakukan pengecatan pilok itu. Kalau petugas bank itu memang bagian dari polisi itu adalah bagian dari petugas bank yang ngecat pilok itu, berarti kita maknai sebagai mengawal. Nah ini nggak benar kalau seperti itu ya, nggak boleh. Kepolisian tidak boleh mengawal untuk kegiatan seperti itu. Jadi itu bisa bermasalah kalau dilaporkan ke pimpinan dari polisi tersebut. Karena tidak ada kewajiban polisi mengawal kegiatan seperti itu. Karena itu juga saya bilang itu bisa dipermasalahkan karena legal standingnya nggak ada. Mungkin teman-teman bisa lihat video saya yang lain bahwa petugas bank itu tidak boleh ngecat pilok, memberi tulisan sedang dalam pengawasan bank,
atau sedang digunakan agunan di bank tertentu, itu nggak boleh gitu. Saya rasa itu kegiatan intimidatif itu seperti itu. Karena apa sih targetnya gitu? Bukankah hubungan kesetaraan debitur dan kreditur ada setara, saling membutuhkan? Jadi tidak boleh intimidatif seperti itu. Saya sering berulang kali sampaikan, apa dengan di chat pelok kemudian tetangganya, Pak RT-nya, Pak Lurahnya kemudian membantu patungan untuk membantu membayarkan, enggak juga. Justru kegiatan pengecatan pelok itu justru adalah merugikan bagi debitur. Karena saya yakin tidak ada manfaatnya kecuali hanya untuk mempermalukan, mengintimidasi gitu. Dan itu tidak baik menurut saya. Karena problem yang dihadapi debitur saat ini mungkin adalah kesulitan membayar karena usaha gitu. Artinya itu bagian dari risiko bisnis yang dialami, yang dihadapi bank. Bank sejak awal menyadari ketika dia mengeluarkan kredit, risiko terburuknya adalah tidak terbayar. Dan itu adalah risiko bisnis. Kenapa kemudian diintimidasi seperti itu? Saya yakin tidak ada SOP dari pimpinan bank manapun yang memberi kewenangan atau mengizinkan kegiatan itu, dan itu biasanya operasional petugas di lapangan, improvisasi saja petugas-petugas bagian lapangan bagaimana agar membuat nasabah itu takut dan kemudian membayar. Jadi saya rasa kalau memang polisi itu bagian dari petugas bank itu bermasalah, bisa dipermasalahkan itu, kalau dilaporkan bisa ditindak itu. Saya yakin tidak ada izin dari pimpinan untuk kegiatan itu gitu. Walaupun ada berarti izinnya bukan untuk seperti itu gitu ya. Teman-teman yang saat ini sedang kreditnya bermasalah atau saya katakan sedang macet gitu ya, saya berpesan bahwa setiap bank menyadari bahwa setiap kredit yang mereka cairkan itu resikonya adalah kemacetan. Pasti ada kemacetan gitu. Nah, saya hanya menyarankan agar kooperatif. Rajin-rajinlah berkomunikasi kepada petugas. Kalau mereka datang, terima dengan baik. Kalau mereka telepon, diterima. Kalau mereka WA, dibalas. Jadi mereka juga butuh informasi dari Bapak Ibu. Jangan menghindar, jangan malah semacam menutup akses komunikasi. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu saya punya utang deh kepada Bapak Ibu. Kemudian pada saat saya ditagih, saya menghindar, saya blokir nomor Bapak Ibu, ditemuin saya nggak pernah ada. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Pasti Bapak Ibu akan kesal kan? Nah, begitu juga petugas bank. Jadi bangun saja hubungan yang baik. Kalau mereka intimidatif, yakinlah bahwa itu hanya improvisasi petugas di lapangan agar Bapak Ibu bayar, gitu ya. Sebenarnya SOP-nya nggak ada seperti itu. Ada kode etik penagihan itu, tidak boleh dengan kalimat kasar, tidak boleh di luar jam kerja, tidak boleh intimidatif, tidak boleh mengancam, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar gitu ya. Harus memperkenalkan diri, menunjukkan identitas. Jadi nggak boleh seperti itu. Bukan seperti kita dengan bos ya, mereka itu sederajat dengan kita. Bahkan Bapak Ibu itu perjanjian kreditnya itu tanda tangannya dengan pimpinan kan. Atau kalau dia punya kantor pusat di Jakarta, sederajatnya itu dengan direksi. Bapak Ibu tanda tangan kreditnya itu dengan direksi, cuman diwakili oleh pimpinan cabang setempat, seperti itu. Gitu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita berpikir cerdas, kita yakin bahwa pinjaman kita pasti bisa kita lunasin. Saya ingatkan, niatkan untuk melunasi pinjaman secepatnya, agar Allah bukakan pintu rezeki kita, segera bisa melunasi hutang. Itu saja, terima kasih.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.